Ya, silakan Bu Rina dimulai. Disapa-sapa. Oh iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah great ya. Pak Muhammad Arafa, Bu Pras, Bu Nunung, kemarin kita itu benar-benar ya. Sudah berhasil melewati yang 3 hari itu. Dengan bermacam-macam perasaan di situ ya. Kita kemarin ya, alhamdulillah. Iya, tapi tetap semangat ya kita melewatinya ya, mengikuti setiap tahap demi tahap, dan akhirnya selesailah the 7 awareness. Mudah-mudahan ilmunya benar-benar bisa nempel di kita, bisa bermanfaat juga ya Bu ya. Amin. Ibu Pras, gimana sekarang Ibu Pras perasaannya? Setelah mengikuti berhari-hari non-stop ya Bu ya. Aduh, perasaannya gimana? Tapi lega ya. Lega juga ya. Kita sudah senang ya. Perasaannya plong gitu. Ya, tinggal betul. kita menambah lagi dan menambah lagi ya Bu ya. Menambah ilmunya berguna sekali. Banyak sekali. Jangan bosan-bosan ya. Mudah-mudahan kita nggak bosan, terus-menerus bisa menambah dan selalu mengikuti webinar ini ya. Bu Nunung ya, semangat Bu Nunung. Iya, ini sampai alhamdulillah bisa menggeserkan waktu ngajar. Iya. Sekarang jam 8. Kita tuh ingin ikutan itu ditinggalin, ini ditinggalin gitu demi the 7 awareness ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Ada Bu Erni Suharti juga ya malam ini. Bu Erni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, salam kenal. Nama Iya, saya Bu. Erni, tinggal di Bekasi. Saya ibu rumah tangga biasa dan pengupas bawang. Oh iya, alhamdulillah super sekali Bu Erni. Bu Erni ini baru masuk ya? Oh, saya alumni ke-13. Oh, alumni, walah. Saya belum kenal nih sama Bu Erni, kayaknya baru ketemu sekarang ya Bu Erni ya? Sering nyimak terus, hanya tidak on cam. Tidak on ya? Oh ya, tidak on. Ya, mudah-mudahan kita juga nanti bisa tersemangati oleh Bu Erni ya, Bu Erni. Amin. Sukses selalu untuk Bu Erni. Amin, doa yang sama. Ya. Sukses, sehat, sukses, kaya, bahagia, bahagia. selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Makasih Bu Erni. Sambil dilanjut kupas bawang. Erni, trik supaya tidak nangis. Bu Lilik di Hong Kong ya, sudah ada juga Bu Lilik di Hong Kong. Kemudian Bu Hanifah. Bu Hanifah, halo, assalamualaikum Bu Hanifah. Belum ada ya Bu Hanifah. Di Malaysia Pak Fahrul, kemudian Bu Darti di Hong Kong, alhamdulillah. Sambil kita menunggu yang lainnya bergabung ya. Ibu Erni setiap itu selalu mengikuti ya. Udah berapa lama Bu Erni? Angkatan ke berapa tadi? Kalau yang Tuan Tu Dewi Transtumennya hampir 2 tahun. Tahun setengah. Tapi kalau yang The 7 Awareness-nya itu ada Pak Selamat nggak itu ya? Aduh Pak Ketua. Pak Kemenak berapa tahun ya kita? Hampir setahun ya Pak? Kayaknya hampir setahun. Lupa sayanya. Udah lama ya, ternyata udah lama ya Bu ya. Itu loh, banyak keuntungan di rumah kesadaran itu. Kita punya banyak saudara yang saling mensupport. Terus ikut bayar sekali, ikut selama-lamanya. Iya, itulah keunggulannya ya Bu ya. Bayar cuma sekali. Dan ada keterkaitan bahwa kita tuh punya dikasih hati sama Allah itu, jangan kita sendiri dong yang di atas rata-rata gitu. Pengen ngajak. Iya.
Iya, kita tuh selalu ya, sebetulnya saya pun seperti itu ya, walaupun saya memang baru ya Bu, saya baru kemarin tuh ikutan The Seven Awareness, tapi ya alhamdulillah sekarang masih semangat, mudah-mudahan semangat terus ya, saya bersama Bu Nunung juga, bersama Pak Muhammad Arafa juga, mudah-mudahan kita selalu semangat Bu Pras, itu satu angkatan ya. Amin, amin. Kita lihat dulu di layar. Ya, itulah tadi ya sekelumit tentang kesadaran Indonesia, dan kita alhamdulillah sudah bergabung bersama Rumah Kesadaran Indonesia, dan mudah-mudahan kita selalu bisa bersilaturahmi ya. Sambil menunggu juga ya, alhamdulillah nih udah ada yang masuk, cuma mungkin mereka sedang berada di perjalanan atau sedang sibuk dan lain sebagainya, hingga yang on itu cuma sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Mari kita mulai acara kita ini sambil menunggu yang lainnya, mudah-mudahan semua bisa ikut bergabung malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Coach Nakoy, juga Direktur Utama Rumah Kesadaran Indonesia Bunda Dewi, juga yang saya cintai rekan-rekan Ingrid, salam kesadaran Indonesia. Ya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas nikmat dan inayahnya lah kita pada malam hari ini bisa bermuajah kembali, bertemu kembali dalam acara webinar malam ini. Ya insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang the power of zero. Rekan-rekan yang great, baiklah, untuk memulai acara kita ini, marilah kita bacakan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita malam ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Amin, Allahumma amin. Rekan-rekan Indrit, alhamdulillah cuaca di malam ini kalau di sini cerah ya, mudah-mudahan malam ini secara kita, secara pikiran kita, secara hati kita, secerah semuanya ya mudah-mudahan, dan juga tetap pada tujuan utama kita, yaitu menjadi manusia berada di atas rata-rata dengan terus memupuk ilmu kita, menambah wawasan ilmu kita dengan selalu mengikuti acara-acara training yang rutin selalu dilaksanakan ya pada Senin malam juga Kamis siang
dan mudah-mudahan tujuan kita itu menjadi manusia yang lebih baik di atas rata-rata dengan menambah wawasan, juga menguatkan mental, juga menambah kesabaran ya, menambah kesabaran juga menambah keikhlasan. Mudah-mudahan segala poin-poin yang sudah kita dapatkan dari mulai awal sampai malam hari ini kita bisa melaksanakannya dengan konsekuen, dengan istiqomah, dan mudah-mudahan dengan pikiran yang tenang juga. Jika pikiran kita baik, mudah-mudahan tindakan kita juga setiap hari baik, dan jika tindakan kita baik, pasti kebiasaan kita juga baik. Juga mudah-mudahan hasilnya pun mendapatkan hasil yang baik, menjadi manusia di atas rata-rata. Amin, Allahumma amin. Pada malam hari ini, insya Allah acara ini akan diisi dengan beberapa sambutan ya. Sambutan yang pertama dari Pak Muhammad Arafah dulu ya, sebagai Ketua Angkatan The Seven Awareness tahun 2023, angkatan ke-29 ya Pak Arafah ya, angkatan kita. Dan untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Arafah untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum Bapak Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Baik Ibu, Bapak, teman-teman semuanya yang great. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita yang terpilih di acara ini. Pizza. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umatnya, memberikan cahaya kepada umatnya yang dikehendakinya, termasuk pada malam hari ini cahayanya luar biasa. Apa yang kita dapatkan itulah nurnya baginda Rasulullah, yang mudah-mudahan kita bisa memancarkan pada hati kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat selama 3 hari ini. Thank you ya. Teman-teman, Bu Rina, Bu Erni, Bu Nunung, Bu Lili, Bu Pras, Pak Parno, Pak Hanifah, Bu Hanifah, Pak Riki ya, Pak Riki kah atau Bu Riki? Pak Riki, Bu Siti, dan lainnya, mudah-mudahan berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Semuanya terima kasih, terkhusus oleh Coach Nakoy sama Bunda Dewi, kami sangat mengaturkan hormat yang sedalam-dalamnya, sehingga dengan melalui tangannya sehingga kita dapat membuka hati kita dan batin kita. Moga-moga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
kepada teman-teman semuanya yang bergabung di malam hari ini. Tiada lain dan tiada bukan, tujuannya hanya ingin silaturahim dan ingin memperdalam apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan semakin ke depannya semakin dipahami apa yang ada di Seven awareness ini. 7 ketahapan kesadaran. Yang pertama thinking, yang kedua silence, yang ketiga success, soul, wisdom, vision, surrender. Mudah-mudahan dari 7 kesadaran ini membentuk jiwa kita, membentuk batin kita, membentuk karakteristik kita kepada manusia di atas rata-rata. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada diri saya sendiri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada alam yang senantiasa selalu bersama-sama kita sehingga kita dapat mengikuti acara yang sangat-sangat istimewa bagi saya. Mudah-mudahan juga bunda-bunda, bapak seperti itu juga. Dan endingnya kita mudah-mudahan diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan segala-galanya dalam kehidupan kita sampai dunia, insya Allah. Mungkin tak berlebihan bahwa The Seven Awareness ini, mengapa menurut saya, mengapa dikatakan The Seven, mengapa bukan Six, mengapa bukan Two? Mungkin ada latar belakangnya bahwa mengambil 7 lapis langit dan 7 petala bumi. Dalam hal ini bukan langit yang ada di atas kita, tetapi gambaran miniatur daripada langit dan bumi ada pada diri kita. Di mana tujuh lapis bumi yang menurut saya bahwa diaplikasikan, dipahami bahwa di tubuh kita ada bulu, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada darah, ada urat. Itu. Begitu juga 7 lapis langit mungkin sepadam dengan nafsu kita yang ada di dalam manusia itu. Yang pertama nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Ini yang menurut saya dasarnya The Seven ini. Dan saya pahami bahwa kalau kita betul-betul mengamalkan 7 kesadaran ini sangat luar biasa, dan memang kita adalah manusia-manusia di atas rata-rata. Dilandasi daripada 3S tadi. Tentunya. Baik Ibu, bahwa setelah selesai acara ini, harapan kita, walaupun kita tidak bisa offline, online saja merasa ada panggilan jiwa dekat sama ibu bapak,
di acara ini. Apalagi suatu ketika bisa kita offline bersama-sama, mungkin lebih akrab lagi. Seandainya bisa terjadi. Mudah-mudahan, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak berlebihan kalau saya ucapkan di sini ada beberapa hal yang ingin saya ucapkan, bahwa boleh kita anak orang biasa-biasa, tapi hati kita luar biasa. Wajah kita boleh biasa-biasa saja, tapi memancarkan aura kasih luar biasa. Wajah kita biasa-biasa, umur kita boleh tua, tapi jangan salah, kita ini bagaikan bayi baru lahir malam kemarin dari The Seven Awareness. Tepuk tangan untuk kita dulu. Kita hanya orang biasa saja, tapi The Seven Awareness menjadikan kita manusia luar biasa, manusia di atas rata-rata, insya Allah. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkan ilmu kesadaran ini tingkat tinggi, setingkat daripada ma'rifatullah menurut paham saya. Tentu dilandasi dengan 3S, sikap, sedekah, dan selalu afirmasi. Dengan tulus ikhlas menuju manusia di atas rata-rata. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arapa, Git, Pak Arapa, terima kasih ya. Sama-sama. Atau kemarin sampai malam ini kita masih jadi orang biasa ya Pak Arapa. Mudah-mudahan suatu saat kita berhasil menjadi manusia dari biasa menjadi manusia yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Tapi tetap jangan lupa ya kepada kita semua, mudah-mudahan walaupun apapun keadaannya suatu saat kita bisa jadi orang kaya, tetap kita tidak boleh melupakan Sang Maha Kaya, karena itulah yang Maha Kaya yang berikan kekayaan kepada kita. Jika kita sudah menjadi orang hebat, jangan lupa pula bahwa di situ bukan kita yang hebat, tapi ada yang maha hebat yang memberikan kehebatan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan selalu istiqomah, selalu ingat bahwa ada yang lebih hebat dan ada yang lebih kaya, yang maha kaya dan yang maha hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sama seperti tadi Pak Arapa bilang ya, walaupun kita secara online, tapi perasaan kita sudah menjadi saudara. Mudah-mudahan selamanya kita menjadi saudara ya, Pak Arapa dan Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan satu saat seperti tadi Pak Arapa dikatakan bahwa bisa saja kalau Allah mengizinkan suatu saat kita bisa ketemu dengan offline ya Pak Arapa. Mudah-mudahan ya satu saat kita bisa berjumpa dan berkarya bareng-bareng ya Pak Arapa. Bersama senior-senior kita yang sudah bertahun-tahun mengikutinya, pasti sudah banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan dulu ya kepada literasi, dan nanti setelah literasi kita lanjut dengan sharing ya. Untuk yang sekarang kita literasi yang pertama dulu untuk Ibu Nunung. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru sudah siap ya Bu Guru ya? Ibu Guru. Ibu Guru harus selalu siap ya Bu ya. Kita harus selalu siap, bisa tidak bisa, sebisa-bisanya harus bisa gitu ya. Ya Bu Nunung, ini literasi yang pertama ya, The Power of Zero Bu Nunung. Dari halaman 230. Ya. Sampai mana ya?
Ya, bolehlah sampai 223 bagian 1 aja dulu. Nanti kita sambung dengan Ibu Prasudiati. Apakah sudah ada Bu Prasudiati? Sudah hadir belum ya? Sudah ada tadi melihat. Oh iya. Ya. Dilanjut dulu sama Bu Nunung ya, Bu Nunung. The power of zero, kekuatan ikhlas. Kalau Rina. boleh Iya. pagi saya terus. Iya. Aneh. Bu Prasudiati ya Bu Pras. Oh, maaf Bu Prasudiati, saya tahu Bu Pras. Tidak tahu nama lengkapnya Bu Prasudiati, Masya Allah. Iya. Bu Pras ya. Iya. Lebih dekatnya Bu Pras aja gitu. Ini Bu Prasudiati ya. Padahal kita seangkatan ya. Masya Allah, mohon maaf ya Bu Pras ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan berundung dulu literasi yang pertama. The power of zero, kekuatan ikhlas. Seseorang yang belajar tentang kematian akan bangkit dari kehidupan, dan seseorang yang bangkit dari kehidupan akan menyadari kematian. Bagi para penggemar dan penggila sepak bola, tentu Anda kenal dengan bintang terbesar Italia yang pernah ada, yaitu Roberto Baggio. Dia lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat hebatnya sebagai calon bintang sepak bola Italia. Perjalanan karirnya berliku-liku sampai ia pernah menjadi pemain besar. Bagi klub Juventus, Baggio adalah pemain kesayangan. Namun, bagi klub sebelumnya, AC Florence, Baggio dianggap seperti Mesias. Bahkan untuk publik Italia, Baggio dijuluki sebagai apa? Bu? Itu kali ya, itu dua Romawi. Dua divina yang berarti yang ilahi. Semua telah ia dapatkan dari harta ketenaran sampai kebesaran. Namun suatu hari ia pernah berujar, kelak saya akan kembali menjadi bukan siapa-siapa lagi. Itulah saat saya menyadari bahwa hanyalah seorang Baggio. Bisa jadi itulah cita-cita tertinggi dari seorang maha bintang sekelas Roberto Baggio. Bacanya seakan-akan saya ke anak-anak. Maafin. Gak apa-apa Bu, dilanjut. Zero is beautiful, indahnya kefitrahan. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Quran Surat Atin ayat 4. Berita di atas merupakan sikap positif yang penuh makna. Lihatlah sikap Baggio, sang maha bintang sepak bola. Saat itu semua telah ia miliki. Seluruh kenikmatan duniawi telah diraihnya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, sang maestro ini pun mampu mengambil seluruh kesadaran akan kebutuhan tertinggi manusia, yaitu ketiadaan. Semua berawal dari nol dan akan kembali ke nol lagi. Itulah makna ketiadaan. Ketiadaan berarti keberadaan. Saat seorang menyadari bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang dimiliki, saat yang bersamaan ia telah menghadirkan Tuhan yang Maha Hadir pada saat hambanya tidak memiliki sesuatu. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki harta. Tidak merasa memiliki di sini bukan bersifat fisik, namun hati. Misalnya, ada seseorang yang berhasil memiliki harta dengan memiliki rumah yang mewah, mobil yang mahal, dan gaya hidup yang tinggi. Namun, hatinya mengatakan bahwa semuanya bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Hasil dari pikirannya
itu melahirkan sikap yang baik hati, rendah hati, tidak sombong, serta populis dan merakyat. Hal ini pun telah disinggung oleh Guy Hendricks dengan Kate Luderman dalam bukunya The Corporate Mystics. Dalam era pasar global, Anda akan menemukan orang-orang suci, mistikus, atau para sufi di perusahaan-perusahaan besar atau organisasi-organisasi modern. Bukan lagi di wihara, kuil, gereja, dan masjid. Semua sedang menuturkan kepada kita tentang kenyataan. Hampir semua pengusaha dan eksekutif perusahaan-perusahaan sukses di Amerika Serikat yang diteliti memiliki sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh para mistikus, para sufi. Ini adalah gejala positif tentang korelasi antara harta dan hati. Semakin tinggi kesuksesan yang dimiliki hatinya, semakin mencintai Tuhan dan sesamanya. Biasanya mereka menggunakan bisnis dengan pendekatan hati. Menurut Guy Hendricks, ada 11 karakter manusia di atas rata-rata yang dia beri istilah sufi korporat. 1. Kejujuran sejati. Suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kejadian yang sangat menarik. Ketika malam tiba, Umar bin Khattab selalu berkeliling ke rumah-rumah warganya untuk mendengar keluhan warganya. Ketika mendekati sebuah rumah kecil, ada pembicaraan antara seorang ibu dan anaknya. Sang ibu berkata, "Nak, campuri saja minyak wangi kita dengan air, agar kita lebih untung. Kan nggak ada yang lihat." Lalu sang anak nanti Khalifah Umar melihat, Bu. Lalu ibu berkata lagi, tetangga kita yang lain juga melakukan yang sama. Sudahlah, campurkan saja, nanti kita rugi. Sang anak menjawab, mungkin Khalifah Umar tidak lihat, Bu, tapi Tuhan Umar pasti melihat. Mendengar percakapan tersebut, Khalifah Umar langsung memberi tanda di rumah tersebut. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan orang-orangnya untuk mencari rumah yang telah ditandai. Maka perempuan yang jujur tersebut ia jadikan menantunya. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam berbagai aspek. Di tengah persaingan bisnis yang makin berat, kejujuran menjadi karakter manusia di atas rata-rata. Dia tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi meraih keuntungan dari diri sendiri. 2. Mengenal diri sendiri. Suatu hari di Amerika, ada seorang profesor diminta untuk mengisi acara oleh kelompok nudes. Ketika rapat, mereka tidak mengenakan sehelai benang pun. Mereka telanjang ketika sang profesor datang ke tempat tersebut. Dia di pulau yang indah dan luas sekali. Ia diajak oleh panitia yang telanjang juga. Mengenali wilayah tersebut, sang profesor terlihat gugup dan jengah melihat apa yang ia saksikan. Sementara orang di sekelilingnya telanjang. Ia adalah pria yang paling rapi dengan jas dan dasi. Setelah diajak berkeliling, sang profesor diantar ke hotel tempat dia menginap. Acara presentasi akan berlangsung. Besok pagi, malam itu ia berpikir dengan keras. Apakah besok ia akan seperti mereka ketika menyampaikan materi supaya bisa berbaur dengan mereka? Apabila ia dibayar sangat tinggi oleh mereka atau seperti biasa mengenakan jas rapi. Keesokan harinya, profesor datang untuk menyampaikan presentasinya tanpa menggunakan baju sama sekali. Pada saat ia membuka pintu ruang pertemuan,
Orang-orang yang kemarin telanjang justru mengenakan pakaian jas nan rapih. Itulah jika kita yang sering ingin lebih mengenali orang lain daripada diri kita sendiri. Mengenal diri secara baik adalah modal menghadapi kehidupan Anda yang sesungguhnya. Apakah sifat buruk yang akan Anda ubah? Anda kenali. Apakah sifat baik yang akan Anda kembangkan, yang Anda miliki? Manusia di atas rata-rata akan memilih perjalanan ke dalam dirinya, inner journey, untuk menemukan kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Udah capek ya, Bu? Capek nggak? Capek. Kadang-kadang kalau kebanyakan ya, kita itu matanya udah pakai keler. Kadang-kadang saya sama juga Bu Nunung, kalau misalnya kebanyakan baca itu kayak kunang-kunang gitu kelihatannya, udah karena udah tua kali ya. Ganti huruf perasaan tuh. Iya, memang sama itu, nasib kita memang seperti itu ya. Terima kasih Bu Nunung atas literasinya ya. Boleh istirahat dulu Bu Nunung ya. Iya. Dilanjut dulu sama Ibu Pras ya. Bu Pras, Assalamualaikum Bu Pras. Waalaikumsalam. Iya, Bu Pras sudah siap ya? Ya. Oh, Ibu Pras nomor 3 dilanjut. 3. Fokus pada kontribusi. Ada 2 tipe manusia dalam hidup ini. Yang satu adalah mereka yang berpikir, saya bisa memberi apa. Satunya lagi adalah, saya bisa mendapatkan apa. Tipe pertama adalah mereka yang fokus pada kontribusi. Sementara yang kedua fokus pada retribusi. Mereka yang fokus pada memberi justru tidak pernah kekurangan. Sebaliknya, mereka yang fokus hanya pada menuntut dan meminta akan mengalami kemiskinan yang panjang. 4. Spiritualisme non-dogmatis. Spiritual memiliki arti kebangkitan diri untuk menuju hidup lebih baik. Pengalaman hidup Anda yang terkadang penuh dengan tekanan, kesulitan, dan beban adalah bahan mental dan spiritual Anda. Banyak orang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, namun tidak bisa memaknai hidupnya sendiri. Itulah kesalahan terbesar manusia. Ia hidup namun gagal memaknai hidupnya. Anda patut bersyukur jika Anda memiliki pengalaman hidup yang kaya. Itu semua adalah buku kehidupan yang harus Anda baca dengan kejernihan hati. 5. Bekerja efisien. Selalu sama. 24 jam setiap hari, tak ada yang diberi lebih atau kurang. Itulah keadilannya. Masalahnya adalah ada yang mampu menggunakan waktunya dengan baik, ada yang hanya membuang-buang waktu sepanjang hidupnya. Dalam training The Seven Awareness, saya memberikan 1 jam untuk silent. Jika kita mampu menggunakannya dengan benar, kita akan dituntut untuk hidup harmonis dengan alam raya ini. 6. Membangkitkan yang terbaik dalam diri sendiri dan orang lain. Perbedaan antara sombong dan percaya diri sangatlah tipis. Kamu dengan seseorang yang berkata, saya hebat, kamu tidak. Itulah orang sombong. Nah, jika Anda bertemu dengan mereka yang berkata, saya hebat, kamu juga hebat. Itu adalah karakter orang yang percaya diri. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi adalah modal yang bagus. Namun, dalam hidup yang luar biasa, Anda tidak hanya percaya diri,
namun juga percaya diri dan memiliki keyakinan mulia. Itulah kunci kebahagiaan sejati. 7. Terbuka dalam menerima perubahan. Menjadi pribadi yang terbuka adalah salah satu kunci kesuksesan. Sebenarnya, setiap pribadi lebih memilih nyaman dan tertutup ketika masalah datang kepadanya. Menjadi pribadi terbuka adalah titik awal perubahan hidup kita. Terkadang, perubahan datang dalam bentuk hal-hal yang tidak kita harapkan. Namun, jika kita mengamatinya dengan teliti dan seksama, sebenarnya semua itu adalah modal untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih hebat. 8. Memiliki rasa humor yang tinggi. Jika saraf dalam otak kita kaku, kita akan terlihat layu dan stres. Memiliki rasa humor yang tinggi berarti melatih saraf-saraf kita yang kaku menjadi rileks. Dan itu akan membantu kita untuk bahagia. Seorang humoris bukan cuma tertawa biasa saja, tapi bisa melihat dan menjalani hidup ini dengan tertawa di saat manis ataupun pahit. Dalam cerita Sufi digambarkan bagaimana pesan-pesan berhasil disampaikan dengan pendekatan manusia diatur untuk hidup bahagia, salah satunya dengan humor. Sembilan, visioner. Kita hidup selalu dibayangi oleh masa lalu dan terhalangi oleh masa depan. Ibarat sebuah tembok yang membuat kita akhirnya tidak bisa menatap apa yang ada di belakang tembok tersebut. Visi berarti mampu melihat sesuatu yang ada di belakang tembok tersebut. Manusia di atas rata-rata percaya dengan visinya. Mereka yakin visinya akan membawa perubahan lebih baik untuk dirinya dan manusia lainnya. 10. Disiplin yang tinggi. Kesuksesan seseorang juga bisa diukur oleh seberapa besar mereka disiplin dalam menjalani kehidupan ini. Seluruh alam ini memberikan contoh kedisiplinan kepada kita. Mari kita bertadabur, matahari tidak pernah malas untuk muncul setiap hari. Ayam selalu berkokok di pagi hari tanpa kita perintahkan. Hanya manusia yang mengalami naik dan turun. Terkadang disiplin, terkadang lengah. Kedisiplinan seseorang mencerminkan karakter masa depannya. 11. Keseimbangan. Ada banyak ujian seseorang. Hidup menuntut kita untuk seimbang, baik dunia maupun akhirat, lahir dan batin. Keseimbangan kita adalah bentuk kesempurnaan hidup kita sendiri. Manusia di atas rata-rata dituntut untuk mampu seimbang dalam membangun pribadinya. Saya sering bertemu dengan banyak orang. Ada orang yang sukses di luar, namun keluarganya berantakan dan tak terurus sama sekali. Selalu ribut dengan istri, anak-anaknya, tak ada yang menaruh hormat padanya. Keseimbangan menjadi bentuk terindah dalam menuju kesempurnaan. Ya, capek nggak? Dalam kondisi ya. Capek nggak, Ya. Bukan? Mau dilanjut? Ya,
Sudah sampai 11 poin ya yang dibaca Ibu Pras. Terima Ya. kasih atas literasinya. Boleh istirahat dulu Bu Pras ya. Oke. Untuk selanjutnya kita sapa dulu Bu Siti DJ. Alhamdulillah ya sudah on Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Siti ya. Ini kekuatan bagi saya kalau lihat Bu Siti itu aduh selalu on gitu kan setiap waktu. Jadi ini seperti apa ya? Contoh ya Bu Siti walaupun sudah lama Bu Siti itu terus saja mengikuti gitu kan. Mungkin sudah banyak yang masuk terus disirami gitu ya. Jadi ini contoh buat saya Bu Siti, saya melihat Bu Siti on terus dan saya juga pengen seperti Bu Siti. Great. Great, Bu Siti, great. Selanjutnya ya, kita lanjut dengan sharing ya Bu Ani Plamboyan dan Bu Hanifah. Apakah sudah hadir Bu Ani? Halo, Assalamualaikum Bu Ani. Halo Bu Ani, Assalamualaikum. Belum masuk ya Bu Ani ya? Bu Hanifah, halo Assalamualaikum Bu Hanifah. Bu Hanifah Malaysia. Apakah sudah hadir Bu Hanifah? Belum juga ya? Assalamualaikum Bu Hanifah. Masuk itu. Sudah ada? Belum ada kok. Belum. Belum Ada masuk tadi. ya? Bu Ani Plamboyan. Bu Ani Plamboyan. Halo, Assalamualaikum Bu Ani. Bu Hanifah sudah ada, kayaknya tapi belum on. Halo Bu Hanifah. Anis belum ada kok. Bu Ani Plamboyan yang angkatan kemarin. Belum hadir ya? Belum. Bu Hanifah ini sudah hadir tapi belum on. Assalamualaikum Bu Hanifah. Belum ada kayaknya. Belum masuk ya? Belum Ya. ada. Kalau Adanya begitu, Bu Anis. Bu Anis sudah masuk Bu Anis. Halo, Assalamualaikum Bu Anis. Bu ada. Bu Anis, aduh udah hadir. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Pak Haluk Bu Anis. Salam BTS. Aduh Bu Anis nih penyemangat kita juga Bu Anis, Masya Allah. Sambil kita menunggu yang sharing-sharing, kita lihat dulu ya, mari kita berdendang sebentar ya. Menyanyi lagu Sadari. Sama-sama yuk. Siapa diriku, kemana langkahku? Ku sadari hidup dan matiku hanyalah untukmu. Ampuni aku yang selalu berlumur dosa. Ampuni aku yang jauh dari jalanmu. Ku sadari ku temui kebenaran dalam hatiku. Ku sadari tujuan hidupku. Terima kasih atas izin Tuhanku. Aku menjadi insan yang luar biasa.
nopo nih coba no. Sadari kutemui kebenaran dalam hatiku. Ku sadari kulihat jelas tujuan hidupku. Terima kasih atas izinmu Tuhanku. Aku menjadi insan yang luar biasa. The seven awareness menyadarkanku. The seven awareness membangkitkanku. The seven awareness menyadarkanku. The seven awareness membangkitkanku. Ya itulah tadi lagu kesayangan kita ya Bu Anis ya. The Seven Lagu Awareness itu suka banget, saya tuh suka banget kalau dengar lagu ini. Sampai anak saya ya kemarin lagi libur dari pondok pesantren ya selalu mendengar, sering mendengar saya lagu ini. Dia kadang-kadang The Seven Awareness, dia padahal mah nggak ikutan webinar tapi dia ngedenger The Seven Awareness, itu anak saya tuh kemarin. Tapi emang lagu ini tuh menyentuh banget ya kalau kita nyanyiin dengan khusyuk ya, dengan fokus, perasaan tuh nyentuh banget ke dalam sanubari kita gitu kan. Bener-bener The Seven Awareness itu menyadarkan kita gitu kan. Menyadarkan hati kita begitu benar lemah dalam kejiwaan, dan The Sevenness ini adalah membuat kita benar-benar sadar ya. Ini Bu Hanifah itu masih belum bisa on ya, mohon maaf rekan-rekan Ingrid karena Bu Hanifah belum bisa on. Ini kita selalu tidak bosan-bosannya ya kepada Bu Anis, Bu Adah yang selalu grit dan grit gitu kan, benar-benar selalu semangat walaupun sudah menjadi orang yang luar biasa, tapi selalu hadir, selalu on, dan saya benar-benar terinspirasi dengan Bu Anis nih. Boleh ya Bu Anis sekarang ini sharing? Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat Awareness? Boleh aja. Semangat Bu Anis ya, biar kita ini semua terus diberikan power sama Bu Anis nih ya malam ini. Ya untuk Bu Anis, waktu dan kesempatan saya persilahkan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit MC kita malam hari ini luar biasa ya, ternyata sudah profesional ini MC-nya. Terima kasih, alhamdulillah Bu Anis. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat yang great, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Great. Awareness? From good. From good. Awareness? To great. The seven awareness? Oh, great. Transhuman. Alhamdulillah kepada Coach Nakoe, guru kita bersama, dan Bunda Dewi, serta keluarga besar Rumah Kesadaran dan sahabat-sahabat saya yang great malam ini. Saya sih semangat aja ya, takutnya yang mendengarkan tuh bosan gitu. Sampai kalau sudah muncul Bu Anis itu ya, ada apa ya? Ada aura kasih, ada keceriaan langsung menyoroti kita nih Bu Anis. Langsung ditransfer cerianya, kesemangatnya tuh ke kita. Makanya Bu Anis harus selalu on. Iya, saya tuh semalam udah menunggu ya dari maghrib itu ya, dari maghrib pas kosong tuh nungguin, aduh kok lama jam 8 kan kosong ya.
Ketiduran ya Allah. Sampai malah ketiduran, nyesel banget, bangun jam 10 udah selesai. Itu akhirnya nggak bisa tidur sampai jam 2. Aduh, gara-gara mau mengikuti seminar malah ketiduran. Mohon maaf ya sahabat-sahabat yang great. Alhamdulillah sahabat great, mungkin kita sharing saja karena apa yang saya alami semenjak mengikuti The Seven Awareness, semenjak mengikuti pelatihan bersama Ustadz Nako itu sangat luar biasa sahabat-sahabat yang great. Saya dari dulu mungkin sudah melakukan semua itu, tapi saya belum tahu ilmunya gitu loh. Dan saya tidak punya mentor. Jadi saya dulu tuh mungkin sudah melalui semua yang diajarkan oleh Coach Nakoy, tapi belum terarah. Dan Allah mempertemukan saya dengan Coach Nakoy, dan disitulah saya mulai terarah. Oh ternyata ini tuh ilmunya ini gitu. Dan sahabat-sahabat yang great, apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu ya, bisa 4-5 tahun yang lalu, saya merasa berada di bawah atau titik nol. Saya dihina, dicaci maki, dicemooh, saya dianggap rendah, pokoknya direndahkan, semuanya ada. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya masih ingat jelas orang-orang si A, B, C, D di saat saya jatuh, mereka merendahkan saya, menghina, mencaci maki, mencemooh. Saya masih ingat banget bahkan kata-kata mereka yang terngiang-ngiang di telinga, walaupun saya tidak dendam, tapi saya masih ingat gitu. Justru apa sahabat-sahabat yang great? Itu semua saya anggap sebagai cambukan. Saya merasa bahwa Allah itu pasti. Allah itu pasti. Pokoknya tidak pernah salah memberikan kita masalah. Jadi semua yang terjadi, walaupun saya dalam keadaan terhina, saya tetap maju, tetap menatap dunia. Walaupun mereka mencibir saya, mencemooh saya, bahkan menganggap saya lebay, menganggap saya gila, menganggap saya tidak layak gitu. Apa yang terjadi sahabat-sahabat di saat saya bisa membalas semua perlakuan mereka, tidak ada satupun yang saya balas dengan keburukan. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, sadarkanlah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya selalu berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka. Bukalah hidayah untuk mereka. Saya selalu mendoakan yang baik. Karena saya yakin semua doa yang baik yang saya ucapkan, itu akan kembali lagi kepada saya. Gitu. Jadi saya tidak pernah, walaupun saya ada rasa untuk membalas dia, untuk dendam kepada dia, di saat saya tausiah dia di depan mata saya bisa membalikkan atau menjadikan contoh segala macam. Kalau saya lakukan berarti saya dendam, ya kan? Apa bedanya saya dengan dia gitu? Saya tetap menghargai semua, dan ternyata sekarang orang-orang yang dulu merendahkan saya, menghina saya, mencaci maki saya, satu persatu justru mengundang saya dan menganggap saya adalah sebagai sahabatnya, sebagai temannya, sebagai gurunya. Mereka memuji-muji saya di depan umum dan semuanya. Sahabat-sahabat yang dari sini, saya tersenyum manis. Saya tersenyum padahal dalam hati saya masih mengingat perlakuan mereka, tetapi saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah memberikan kesadaran kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat yang great, motivasi kita adalah di saat kita terhina, jangan menghina balik. Di saat kita direndahkan, jangan merendahkan. Di saat kita merasa dicemooh, jangan membalas dengan cemoohan. Jadi kita harus selalu, nggak apa-apa, biarin saja. Kita tetap menyapa, walaupun kita nggak dianggap. Hai Bu, pernah diperlakukan seperti itu, dan rasanya itu makjrep di hati ya. Tapi saya merasa, nggak apa-apa, mungkin dia sedang kurang mood. Padahal saya tahu kalau dia emang nggak suka sama saya, tapi saya bilang, mungkin dia kurang mood, mungkin dia kurang sehat. Kalau dia nggak nengok, mungkin dia nggak dengar. Jadi saya selalu mengajari diri saya untuk selalu berpikir positif, positif, dan positif. Dan apa yang terjadi, semua keburukan itu ternyata Allah mengembalikannya dengan kebalikan semuanya. Alhamdulillah saya merasa sekarang menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang keren, manusia yang menjadi idola di semua kalangan. Saya menjadi setiap orang tuh sampai pengen ketemu dengan saya di dalam lingkungan saya ya. Jadi sampai kemarin aja pas saya tidak bisa mengisi tausiah karena saya masih dalam perjalanan ke Bali 5 hari itu ada 7 kegiatan yang harus saya cancel. Dan di saat ngelihatin rondom bahwa saya akan pulang jam 1 sesuai jadwal, ada job yang habis asar saya ambil. Ternyata di dalam perjalanan itu ada keterlambatan di kapal ya saat penyeberangan. Akhirnya saya kan mempunyai grup khusus para ustazah sekecamatan gitu ya, bahkan se-Bogor Timur. Saya tawarkan siapa yang mau menggantikan saya. Langsung berjubel. Twing. Dan kalian tahu nggak sahabat-sahabat yang great? Orang-orang yang mau menggantikan saya itu adalah dulu yang mereka menganggap saya rendah dan hina. Dulu mereka pernah mencibir saya, walaupun sesama para ustazah.
tetapi mereka dulu pernah merendahkan saya. Dan ternyata mereka adalah orang yang langsung nelpon saya, langsung Bu Ustazah biar saya menggantikan, Bu Ustazah langsung begitu. Saya langsung begini, ya Allah benar-benar ya, di saat kita ikhlas, itu Allah menunjukkan lagi, mengingatkan kita pada saat itu, tapi bukan untuk balas dendam, tapi untuk menguji atau bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa. Bahwa kita dihina bukan berarti kita tuh hina. Kita direndahkan bukan berarti kita rendah. Kita mengalah bukan berarti kita kalah. Jadi kita itu kalau sedang dihina justru itu anggaplah sebagai cambukan. Buktikan kepada mereka, tidak perlu banyak berbicara, tapi tunjukkan bahwa kita pasti bisa. Sahabat-sahabat yang grit, pohon yang lebih tinggi pasti akan terkena angin kencang, lebih kencang daripada pohon-pohon yang sejajar. Jadi kalau pohon yang sejajar, mereka ke kanan. Di saat ada yang menjelek-jelekan orang si A, si B, oh iya emang dia, nah itu namanya hanya mengikuti arus. Tapi kalau kita sudah siap, jadilah pohon yang lebih tinggi. Walaupun angin kencang akan menerpa kita, dengan kekuatan dan keyakinan kita, kita pasti bisa. Demikian sahabat-sahabat yang grit, sedikit sharing dari saya, semoga menjadi motivasi. Ingat, tetap berbuat baik walaupun kita tidak diperlakukan baik. Dan semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesatuan. Masya Allah, luar biasa, subhanallah, walhamdulillah, Bu Anis. Begitu menusuk di jiwa ya. Ternyata begitulah ya, apapun yang kita terima, cemoohan, hinaan, dan lain sebagainya, janganlah kita balas dengan cemoohan juga. Karena kalau kita membalas dengan hal yang sama, berarti level kita tuh sama dengan mereka gitu kan. Tetap kita sabar, dan yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah ya muqallibal qulub. Begitu ya Bu Anis ya. Terima kasih Bu Anis atas sharingnya yang luar biasa. Tetap menjadi contoh bagi semua orang, Mbak Anis ya. Grit buat Mbak Anis. Sangat grit. Kemudian sebelum kita lanjutkan kepada coach kita ya, kita berikan dulu waktu untuk Pak Fahrul ya dari Rumah Kesadaran Indonesia. Kepada Pak Fahrul, saya persilahkan Pak Fahrul. Ya, baik Bu Rina Lutfia yang malam ini sebagai MC. Ya, sudah menjadi alumni The Seven Witness of Murder. Ya. Oke. Pada yang membersamai acara malam ini, saya doakan selalu sehat walafiat, dilimpahkan. Amin, ya Allah. Sehat, sukses, kaya, dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali mengikuti review The Seven Awareness angkatan 26 yang sudah menjadi alumni. Saya ucapkan selamat, mobil khusus ketuanya Pak Muhammad Arafah. Semoga menjadi manusia di atas rata-rata. Barakallah, barakallah. Semuanya untuk alumni The Seven Awareness. Amin. Yang sama-sama kita hormati, guru kita, Coach Direktur Rumah Kesadaran, Ibu Dewi Umroni Yusuf MPD. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Dimudahkan rezekinya, sukses, kaya, bahagia. Amin. Beserta keluarga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke tempat yang terang benderang. Ya, dari awal acara ini sudah bagus ya untuk alumni angkatan 26 The Seven Awareness.
sudah melaksanakan tugas mulai dari MC-nya Bu Rina yang ketuanya juga Bu Arafah serta anggota-anggotanya yang dari Hong Kong juga Mbak Rina ya yang sudah mulai bersinar ya dari Hong Kong, selalu aktif, alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ya Mbak Lili, Bu Eni, Mbak Doko mungkin yang masih dinas ya. Ya, The Seven Awareness ini adalah angkatan 26 dan di akhir Februari nanti akan diadakan angkatan ke-27 ya. Semoga angkatan 26 ini bisa mengajak karib kerabat dan saudaranya untuk di angkatan 27 nanti di akhir Februari ya. Tanggalnya nanti diinformasikan besok. Ya, malam ini adalah alumni angkatan 26 yang sudah melaksanakan webinar dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, tentu sudah memperoleh The Seven Awareness mulai dari lapisan pertama ya, sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Muhammad Arafah, ada 7 lapis langit ya. Nah, di sini ada 7 lapis kesadaran. Sampai tingkat surrender yang paling tinggi, yaitu tingkat keikhlasan. Semua yang ikut di sini adalah merupakan orang-orang yang ikhlas, yang selalu mau meningkatkan dirinya untuk memperoleh ilmu bersama Coach Nakoy dengan The Seven Awareness. Ya, setiap Senin malam, tepatnya malam Selasa ya, itu selalu ada preview The Seven Awareness, dan besok Rabu malam itu adalah preview 21 Day to be Transhuman, dan Kamisnya itu webinar The 21 Day to be Transhuman. Ya, sekali lagi selamat untuk angkatan 26. Semoga kita semua istiqomah untuk mengikuti ini, karena ini adalah untuk menjadikan kita menjadi manusia di atas rata-rata, yaitu orang-orang yang takwa, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Kenapa kita menjadi hebat? Karena Allah kita yang maha hebat. Kenapa kita menjadi manusia di atas rata-rata? Karena kita dekat dengan yang maha kuasa. Jadi jangan mengejar dunia, tapi kejarlah pemilik dunia, itu yang akan kita peroleh. Demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rina lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul yang sudah menginformasikan hal-hal penting dari Rumah Kesadaran Indonesia. Kemudian selanjutnya tibalah saatnya kita kepada guru kita. Kesadaran Indonesia, kemudian kita boleh teman
Alhamdulillah, rekan-rekan Ingrid, itulah tadi dokumentasi kita ya selagi kemarin mengikuti training The Seven Awareness. Begitu luar biasa, di situ ada yang menangis, yang tertawa, yang semangat, dan lain sebagainya. Dan kalau bagi saya itu benar-benar sangat happy sekali ketika kita disuruh menjadi artis ya Bu Nunung. Menjadi Ayu Ting Ting, menjadi Cita Citata itu benar-benar luar biasa. Sampai saya tuh sendiri melihat tayangan kita menjadi artis itu bernyanyi. Jaringannya Bu Rina nih kayaknya, Coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang great, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah, great ya. Kata Rasulullah, memang ada dua kelompok orang yang nggak pernah puas ya. Pertama, yang mencari ilmu, yang kedua mencari harta. Jadi orang yang kalau mencari ilmu itu ya memang semakin kita dalam semakin haus ya. Sama ya, nyari harta juga kadang-kadang nggak cukup-cukup ya teman-teman yang great. Harus imbang dua-duanya ya. Dan hari ini kita bahagia, tadi sudah bersama-sama kita bangun vibrasi yang sama ya teman-teman yang great. Sebuah sharing dari angkatan 26 pada hari ini terlihat seperti Pak Farul sampaikan, kompak semua ya Pak Farul ya, dari MC, kemudian Bu Rina, sambutan Pak Arafah juga yang dalam tadi ya, kemudian juga literasi ya, dengan begitu semangat memaknai buku Seven Awareness ya teman-teman yang great. Jadi memang buku ini saya tulis sebagian memang dalam keadaan yang ini sulit ya. Saya belum pernah nulis buku sebelumnya, belum pernah tahu Gramedia juga. Tetapi yang saya tahu adalah satu-satunya yang bisa nolong saya itu adalah Allah gitu. Karena waktu itu posisi juga sudah sangat genting, saya udah nggak boleh di rumah keluarga istri saya dan saya tinggal kontrakan udah jauh dari rumah dan istri juga dilarang ketemu gitu ya, sehingga saya menulis di laptop itu dan mohon kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh agar diangkat derajat melalui buku ini gitu. Dan akhirnya Allah kabulkan, buku pertama kali nulis di Gramedia dan langsung sukses. Seandainya ya enggak melalui cara itu rasanya juga sangat sulit ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat hebat. Jadi kadang-kadang memang seseorang tuh kalau sudah terdesak ya, maka fitrah manusia itu akan ya meminta pertolongan hanya kepada satu, yaitu Allah gitu. Bahkan pernah waktu zaman Uni Soviet ateis gitu ya, pergi mau ke Cina dan mereka naik pesawat, kemudian di atas itu goncang gitu. Mereka selama ini kalau menyampaikan keluar tidak percaya sama Tuhan, tapi ketika pesawatnya akan jatuh, mereka pegangan sabuk pengaman sambil takut sekali pada saat pesawat mulai mau turun, mau menghantam sesuatu, mereka spontan mengatakan, ya, my God, help me gitu. Jadi Tuhan tolonglah saya gitu ya. Jadi memang manusia itu walaupun mulutnya bilang nggak percaya Tuhan, tapi jiwanya sebenarnya memang bertuhan gitu.
jiwanya itu butuh zat yang lebih tinggi gitu. Jadi orang yang kelompok sangat ateis sekalipun pada saat mau mati ingat Tuhan gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa memang setiap manusia itu ya mencari dan juga ada yang menemukan, ada yang kemudian sebatas pencarian ya. Ustadz Yusuf Mansur misalnya dalam bukunya Mencari Tuhan yang Hilang, ya beliau harus 2 kali masuk penjara baru menemukan 1 minute awareness misalnya. Tapi ada juga yang orang nggak harus masuk penjara, dia bisa menemukan 1 minute awareness. Ada yang harus masuk penjara lebih dari 2 kali ya, baru menemukan 1 minute awareness. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, saya ucapkan selamat menikmati ya transformasi diri yang ya semoga ini menjadi sebuah hadiah terbaik di usia teman-teman ya. Karena kadang-kadang ya musuhnya badan ini ya jiwa ini. Musuhnya jiwa kadang-kadang badan ini gitu. Kadang-kadang badannya pengen berubah, jiwanya juga nggak mau. Kadang-kadang jiwanya pengen berubah, badannya juga belum siap. Jadi selalu aja nggak bisa synchronization, nggak bisa sinkron. 2 elemen yang bertolak belakang disatukan ya akhirnya kadang-kadang nggak nyatu ya teman-teman. Dan sahabat-sahabat yang great ya, apa yang didapatkan selama 3 hari kemarin sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu atau Ahad di awal bulan ini menjadi ya titik balik buat teman-teman, bahkan titik melompat sebuah kehidupan yang kita sekarang memiliki cara pandang yang lebih berbeda ya dari sebelumnya. Cara pandang yang melihat hidup ini ya jauh lebih baik ya teman-teman yang sahabat-sahabat hebat. Perjalanan Seven Awareness sejak 2007 sampai sekarang membantu sumber daya manusia di Indonesia. Dan ternyata ya sahabat-sahabat yang great bahwa setiap orang itu memang memiliki kesempatan untuk berubah kalau dia menemukan memang 1 minute awareness teman-teman hebat. Nah, 1 minute awareness yang teman-teman alami, yang kemarin sharingkan, itu memang sebuah peristiwa yang membuat kita menjadi orang yang bijak dalam kehidupan ini kan. Maka mendengarkan sharing tadi dari Bu Anis, kemudian sharing teman-teman kemarin pada hari di Seven Awareness, semakin menguatkan jadi diri kita bahwa oh memang potretnya seperti itu ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi terus jaga silaturahmi ya, jaga momentumnya ya. Dan insya Allah ya teman-teman yang great, angkatan 27 kita ciptakan, kita sukseskan. Jadi saya ucapkan terima kasih di Hong Kong, Mbak Joplo dan teman-teman yang terus menggalang, mengajak dari 1 orang, sekarang sudah lebih dari 50 orang di Hong Kong yang menjadi lokomotif kesadaran di Hong Kong ya. Ada juga mulai Malaysia Bu Atik, ada Bu Hanifah, semoga juga seperti bola salju ya. Di tempat-tempat lain juga serupa ya. Semoga teman-teman juga terus dan terus mendorong sahabat-sahabat lainnya, termasuk Pak Arafah, ketua angkatan kita ya Pak Farul. Semoga teman-teman Pak Arafah di sana pun nanti bisa berkembang terus dan ya bisa menjadi komunitas atau kelompok atau perwakilan rumah kesadaran yang akan bisa membuka kesempatan banyak kepada teman-teman yang lain ya sahabat-sahabat yang great. Teman-teman hebat. Di kesempatan yang singkat ini ya, saya mungkin ingin menyimpulkan dari apa yang teman-teman sudah pelajari, termasuk sharing tadi dari Bu Anis, yang ternyata juga dikomentari oleh Bu Nunung di chatnya, bahwa ceritanya sangat menusuk hatiku ya, karena saya sedang mengalami ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Nah, di dalam Seven Awareness dan The Heart of Seven Awareness, terutama dalam trilogi Seven Awareness ya. Trilogi itu ada 1 minute awareness, 7 awareness, 21 days to be transhuman. Dalam trilogi itu disampaikan bahwa ya ini adalah ya
pandangan self awareness terhadap apa yang teman-teman sudah alami dan teman-teman sudah lewati ya atau sedang lewati. Jadi memang hampir semua manusia di atas rata-rata ya. Untuk dia menjadi hebat, untuk menjadi kuat, menjadi lebih sehat, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih kokoh mentalnya, maka dia diberikan masa kritis. Masa kritis ini masing-masing orang ya berbeda ya. Ada dalam kesehatan, penyakit, ada dalam keuangan, bisnis gitu ya. Ada dalam ya keluarga, ada yang bahkan sampai bercerai, ada yang sampai juga dalam ya karakter atau mentality, bahkan juga ada dalam bidang spiritual yang dia kayak kehilangan makna hidup. Ya kayak hampa gitu ya, walaupun ibadah tapi kayak hampa gitu. Jadi masing-masing orang ini memiliki masa kritis yang nggak sama gitu. Masa kritis ini menjadi masa di mana awal setiap orang akan melewati masa kritis. Nah, di masa kritis inilah kemudian seperti kutipan dalam buku The Heart of Self Awareness yang Bu Siti Diji miliki ya. Atau Bu Rina juga udah punya ya, The Heart ya, yang putih. Belum, Coach, belum. Itu memang pada saat kita melihat masa kritis, kita tuh nggak mungkin dilepas gitu. Sebenarnya pada saat kita melewati masa kritis, tahap berikutnya itu ya kita akan bertemu dengan pesan para mistis. Mistisisme ya atau mitisisme ini artinya para sufi ya, sufi-sufi modern bisa juga. Kalau istilahnya Buya Hamka, tasawuf modern ya. Tadi juga dibacakan oleh Bu Pras ya, Bu Rina sama Bu Nunung ya. Tadi ya tentang the corporate mystis. The corporate mystis. Yang the corporate ini mereka tidak hanya ada di tempat-tempat ya, tempat-tempat ibadah saja, tapi mereka sekarang juga berada di tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang wow, tetapi hatinya tidak terikat dengan kemewahan itu, teman-teman. Maka saya sering juga menyampaikan bahwa orang-orang yang sudah sampai di level ini biasanya meletakkan dunia pada tempatnya, bukan di hatinya gitu. Karena kalau di hatinya seringkali terbawa ya, terbawa perasaan teman-teman. Coba aja dicek masing-masing. Pada saat kita melewati masa kritis, pasti ada orang-orang baik yang kadang-kadang nggak, kadang-kadang orang menyebutnya mendadak, kadang-kadang juga kebetulan, kadang-kadang kayak nggak disengaja. Sebenarnya puzzle-nya nggak juga. Peristiwa yang dialami Bu Anis bertemu dengan saya, ya ternyata bukan kebetulan. Memang dia sudah diberikan masa kritis, kemudian datanglah apakah guru, sahabat, mentor, coach, atau apapun istilahnya, yang dia cirinya hanya satu, ya, bagaimana ketulusan dan ingin melihat orang itu juga berubah gitu. Teman-teman Include, sahabat-sahabat hebat. Saya juga mengalami ya pada saat melewati masa kritis, saya di coaching, dibimbing oleh orang-orang yang tidak lagi sebatas transaksional, tidak sebatas uang atau materi, tidak sebatas ada jarak waktu dan tahun, tetapi kemudian hidup begitu panjang gitu. Dan kemudian menjadi keluarga, sahabat yang begitu baik ya, menjadi momentum yang sangat indah bersama mereka ya. Coba Anda saksikan ya. Ini adalah guru saya yang pertemuannya belum lama ini ya. Artinya 5 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ya. Pada saat saya kalau sebelum COVID, saya sering datang ke rumah guru saya, Prof. Nazarudin Umar. Ini Bunda Dewi lagi hamil seharian. Jadi ini guru saya, Prof. Nazar, ini Zelia ya.
dan sahabat-sahabat Ingrid ya, dan kita betul-betul makin hangat, makin dekat. Bisa dibayangkan ya, situasi emosi yang terjadi antara saya dengan guru saya yang waktu itu, waktu jadi murid ya, saya memang hanya punya satu alasan. Disuruh apapun oleh guru saya nggak siap ya. Selama itu memang pasti arahnya baik, kecuali memang suruh nyuri, suruh apa ya enggak ya. Pasti yang baik-baik. Teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Ya, bersama keluarga ya. Seperti sudah kayak keluarga ya, teman-teman. Sekarang beliau adalah rektor PT IKI dan juga imam besar Masjid Istiqlal. Teman-teman Ingrid. Jadi self awareness juga banyak kontribusi dari beliau juga ya, teman-teman Ingrid, walaupun secara tidak langsung dia bukan guru yang mengajarkan secara langsung, tetapi secara ya hati beliau orang yang sangat dekat dengan saya juga. Ya, karena apapun orang yang bisa diandalkan adalah waktu itu saya ya, terutama bagian yang sifatnya bagian front office gitu Pak Fahrul ya. Angkatin tas peserta, nyiapin coffee break gitu Rina ya, nyiapin snack, nyiapin parkir mobil, yang bagian-bagian yang kata orang tuh kadang-kadang nggak penting. Yang bagian nulis bukan saya juga, yang bagian edit bukan saya. Pokoknya bagian sifatnya ya general affair atau pembantu umum adalah saya. Akhirnya saya paling banyak, yang paling banyak berkahnya, paling banyak disuruh gitu ya. Teman-teman yang luar biasa. Jadi pesan dari gambar ini bahwa kalau kita belum bisa jadi seorang leader, jadilah follower yang hebat, teman. You nggak mungkin jadi leader kalau nggak bisa jadi follower yang total, yang handal, teman-teman. The power of follower, ya, teman-teman. Ya, saya rasa mungkin next time saya menggali atau mengamati ke arah sana ya, bahwa orang-orang yang siap menjadi seorang follower yang handal atau seorang murid yang handal, yang total, yang teachable, dan dia follow gitu dengan kesungguhan, dengan apa yang dibacakan oleh teman-teman komentar Profesor Komarudin Hidayat ya Pak Fahrul, bahwa hanya ada dua nanti yang akan berhasil, apakah dia sungguh-sungguh terhadap panduan, yang kedua apakah dia setia terhadap panduan yang disampaikan gitu. Dalam buku halaman pertama komentar Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Bagi yang sungguh-sungguh dan bagi yang memang dia setia terhadap panduan, ya jalannya pasti berhasil. Tapi yang setengah-setengah, kemudian juga nggak sungguh-sungguh, nggak setia terhadap panduan, ya akhirnya setengah-setengah juga, teman-teman. Jadi apa yang sudah diberikan ya teman-teman yang luar biasa ya, sahabat-sahabat Ingrid, tidak ada kebetulan ya. Saya dengan Bu Rina ya sama-sama nggak kenal kan Pak Fahrul. Saya diminta oleh GTK Kementerian Agama Pusat, Pendis, ngisi trauma healing di Cianjur. Ketemulah Bu Rina di sana dengan teman-teman semua di sana. Dan memang waktu itu ya Bu Rina juga beruntung ya Bu Siti ya, karena sampai sekarang pun Bu Siti belum pernah ketemu saya ya. Bu Rina udah ketemu gitu kan, langsung pertama ketemu dan kita foto, dan heboh juga waktu itu sampai banyak lah teman-teman yang luar biasa juga ya. Bahkan mereka mengatakan ya baru kali ini trauma healing yang memang seperti itu ya, versi sharing-sharing dari mereka ke video kepada Nako Center, teman-teman Ingrid. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, kalau kita sedang, anggaplah tadi kayak Bu Nunung, sedang mengalami apa yang dikisahkan oleh Bu Anis, dan Ibu Nunung sekarang sudah ikut Seven Awareness, ya bisa jadi pertemuan kita ini adalah pesan para mistis atau pesan para orang yang baik hatinya, bukan hanya saya saja, tapi juga teman-teman Ibu Nunung yang di kelas ini. Ada Pak Arafa, ada Bu Pras, ada Bu Rina, Bu Anis, semuanya ini ternyata kolektif. Kayak istilahnya dynamic interplay yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Kayak satu ya
kayak satu kesebelasan sepak bola ya, yang lengkap gitu ya. Adanya MC, adanya ini saling menguatkan gitu. Dan itu ternyata ya walaupun melalui peristiwanya melalui Bu Dasi kayak gitu prosesnya. Nah, Bu Dasi itu juga bagian dari ya tadi ya pesan para sufi-sufi modern atau pesan para orang-orang yang baik hatinya gitu. Yang dia hanya mungkin Bu Dasi ingin melihat Bu Nunung jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Tidak ada motivasi lain kecuali ingin lebih maju, lebih berkembang dalam bisnisnya, lebih sukses gitu kan. Sama ketika Bu Dasi mengajak juga Bu Siti Diji gitu kayak Bu Siti ya. Sama dengan Bu Siti Diji mengajak kakak kandungnya Bu Pras. Dan nanti Bu Pras dengan siapa-siapa dan nggak pernah putus juga ya teman-teman Ingrid. Sahabat-sahabat hebat. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, kalau lihat polanya, insya Allah kita akan terus ya menjadi sahabat kerabat yang sangat panjang ya, tidak hanya pas COVID berakhir, pertemanan berakhir gitu ya, kayaknya sih enggak ya, COVID selesai, kemudian ya selesai juga kita menjadi sahabat atau komunitas ini. Kelihatannya kalau dari polanya, konsep di Seven Awareness yang tadi disebutkan, sepertinya tidak ya. Jadi pesan-pesan para sufi atau para orang-orang sukses, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang agung, ya, ini akan pasti ketemu teman-teman. Dia akan mendatangi Anda, menemukan Anda, dan memberikan uluran tangan untuk bangkit. Tinggal kita terbuka nggak? Kita tinggal nyadar nggak? Melihat nggak bahwa itu nggak bisa dipisahkan gitu. Teman-teman Ingrid ya. Sehingga ya insya Allah ya teman-teman Ingrid. Saya juga hari ini tadi dapat info dari Bunda Dewi ya. Ada alumni Seven Awareness. Ya waktu itu bahkan rumahnya harus sampai dijual di daerah tertentu. Kemudian harus kembali ke sebuah tempat, sekarang mulai bangkit, bahkan punya perusahaan sendiri, dan dia mewakafkan setiap minggu katanya ya ingin mengirimkan 2 orang teman keluarga dia bergabung di dalam 21 Days to be Transhuman ya. Dan saya ikut bahagia karena dia ingin melihat sekelilingnya juga seperti dia bangkit gitu. Dan saya mendoakan semoga istiqomah ya terhadap apa yang dia sampaikan ya teman-teman Ingrid. Sebuah visi atau harapan yang sangat baik sekali untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dan yang terakhir, dalam proses, anggaplah Seven Awareness ini sama dengan sesi kedua ini. Ada yang memang masih sesi 1 tadi ya, sesi 1 itu berarti sedang masa di sini gitu ya. Ya, ada yang sudah sampai di sini ya. Tapi yang pasti 1 dan 2 kita sudah di sini. Nah, setelah kemudian mempelajari, mengamalkan, menginstal Seven Awareness, maka yang berikutnya adalah masa kini yang lebih panjang. Jadi masa kini yang lebih panjang itu akhirnya Anda living moment to moment. Bisa menikmati proses kehidupan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik, yang ditemukan tidak hanya good, tapi adalah great, teman-teman hebat. Nah, jadi masa kini yang lebih panjang ya kayak apa dialami oleh teman-teman yang sudah sharing ya Bu Rina ya, termasuk kayak Mbak Joplo, ya kayak serba dimudahkan ya. Kemarin beliau mengundang Bu Dewi Motik juga, pengusaha sukses juga, kayak nggak ada problem, nggak ada kesulitan, kayak dibuka dan dibuka begitu mudah ya. Teman-teman yang lain juga, sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi hal inilah ya 3 proses ini dari masa kritis, kemudian ada pesan-pesan para sufi atau para mistis atau para orang-orang bijak, orang-orang yang saleh ya, yang soleh dalam hatinya dan ingin melihat orang lain berubah juga. Dan yang terakhir adalah masa kini yang lebih panjang. Masa kini artinya kenikmatan saat itu betul-betul kayak nggak ada habisnya gitu Bu Rina. Kadang-kadang orang bilang kok nikmatnya cepet gitu ya. Habis itu apa? Masalah datang lagi gitu ya. Ada nggak ya orang yang kadang-kadang nikmatnya sebentar, habis itu masalah yang banyak ya. Kalau ini dibalik, masa kini yang lebih panjang sekali. Amin ya.
Allahumma amin ya. Dan insya Allah silakan boleh di screenshot ya teman-teman Ingrid. Kita akan bertemu di Seven Wonders angkatan 27 di Februari, Pak Fahrul, di awal ya. Kita geser di awal biar jatuhnya sebulan ya. Di tanggal 10, 11, 12 Februari 2023 ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bergabung, jangan mendekati hari H. Jauh-jauh hari aja gitu. Kenapa? Jawabannya simpel aja. Agar seperti Bu Rina, bukunya sudah sampai, sudah aman, bisa dibaca sebelum pelatihan ya. Termasuk Pak Arafah, ini Pak Arafah saya belum tahu juga apakah bukunya sudah sampai atau belum gitu ya. Karena belum. Ya, pertama ngikutnya juga mendekati hari H, tapi ya itu lebih baik daripada tidak ya. Tapi pengalamannya Pak Arafah semoga disaringkan ke yang lain. Kalau mau ikut Seven Wonders jauh-jauh hari aja, apalagi memang jauh, biar pada hari hanya itu bukunya sudah sampai dan bisa dibedah setiap minggu seperti malam hari ini teman-teman. Jadi kita 3 hari setiap bulan, tapi setiap minggu ada pertemuan, yaitu pertemuan pendalaman seperti hari ini, di mana materinya memang penguatan atau pada waktu 3 hari pun nggak sempat karena waktu dan sebagainya, teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi silakan, insya Allah kita bertemu kembali tanggal 10, 11, 12 Februari 2023 di angkatan yang ke-27 ya, insya Allah ya. Dan sahabat-sahabat yang great di angkatan, oh suara saya hilang-hilang itu. Apa betul atau Mbak Anis atau semuanya suara saya kecil atau nggak kedengar? Jelas Coach, jelas. Jelas. Ini Malaysia jelas ya, Mbak Anis malah belum jelas ya. Tapi di saya ini putus-putus terus, saya Saya hilang. saya di Jogja Coach. Aman. Waduh, Kayaknya Saya harus di Jogja. aman nih. Oh, Bu Atik di Jogja lagi. Oh iya ya, Ibu ya. Iya, masih di hospital lagi. Ini masih, Ibu masih di ICU atau udah pulang? Enggak, sudah keluar, tapi belum boleh pulang. Oh, ya kita ikut doakan ya Bu Atik ya. Terima kasih Coach. Bersama Bunda tercinta di sana ya. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang hebat, dan teori dalam Seven Wonders tadi dengan proses tadi, ya pasti dialami ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Nggak mungkin masa kritis itu Anda dilepas itu ibaratnya. Nggak mungkin. Trust me, believe me. Dikirimkan para pembimbing. Ya, para pembimbing yang membimbing hati teman-teman untuk punya kebiasaan, mindset, belief system yang terbaik ya. Tinggal pertanyaannya, siap nggak untuk dibimbing gitu aja teman-teman. Siap nggak untuk diarahkan? Karena kadang-kadang problem kita tuh kita punya existing habit. Punya existing itu sebuah kebiasaan yang sudah eksis, yang sulit. Ya, kayak ada misalkan mobil jatuh ke dasar sungai, kemudian mau ditarik, pada saat mau ditarik ternyata dia nyangkut. Nah, dia itu mesti melepaskan sangkutan ini baru bisa ketarik gitu. Nah, kalau dia masih nyangkut, ya nggak bisa ditarik-tarik itu, teman. Kadang-kadang kalau ketarik kayak gini ya, dia belum mau melepaskan yang ini, ya sulit ketarik. Jadi existing habit atau kebiasaan yang sudah eksis, yang sudah tidak hanya 21 hari, kadang-kadang bahkan mungkin 1 tahun, kadang-kadang lebih, kita kemudian betul-betul freedom atau mau melepaskan itu, dan kita juga ya pasti ketarik juga teman-teman, sahabat-sahabat hebat ya. Jadi insya Allah ya, harapan saya memang ya, karena teman-teman juga masih muda-muda semua ya, insya Allah ya. Sekarang kan yang disebut tua sudah berubah ya, yang di atas 80 tahun lebih ya. Jadi berarti semuanya masih muda-muda semua ya. Alumni Seven Wonders yang paling Tua. dewasa itu ya, Idris Sardi. Idris Sardi itu usianya 71 tahun.
ya 71 tahun. Dari waktu itu 71 tahun, wafat usia 73 tahun. Idris Sardi itu adalah ayahnya Lukman Sardi. Nah, itu adalah alumni yang paling senior lah ya, teman Ingrid. Secara offline, tapi secara online, waktu itu ada di Malang yang usianya itu lebih dari 75 tahun ya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Ya, mungkin ini bagian penutup ya, teman-teman. Ini saya ingin perlihatkan beliau adalah jempolnya jempol Ingrid juga ya, teman-teman Ingrid ya, sahabat-sahabat hebat. Ini beliau Idris Sardi. Ya, almarhum Idris Sardi adalah ayahnya Lukman Sardi ya, teman-teman Ingrid. Dan ya, jadi kalau tanya apa kabar juga jawabnya adalah great ya, teman-teman, luar biasa ya. Ini adalah maestro biola Indonesia ya. Ini offline ya, belum ada COVID ya. Dan beliau ikut selama 3 hari dengan gaya nyentriknya pakai sarung dan sebagainya, teman-teman ya. Dan saya tanya waktu itu, kenapa nggak buka kelas biola? Dia bilang, mobil saya itu, Mas Nakoy, BIOLA, biola. Dari zaman Bung Karno sampai SBY kenal dengan saya. Kayak gitu kata dia ya. Kemudian, oke. Tapi setelah ikut Seven Awareness, beliau terbuka dan mau membuka kelas untuk anak-anak Indonesia secara free waktu itu, dan wafat 2 tahun setelah wafat. Jadi anak paling besarnya, Santi Sardi, mengucapkan terima kasih karena mengenalkan Papa dengan Seven Awareness, sehingga di akhir wafatnya Papa ngajarin anak-anak Indonesia belajar biola. Dia mengatakan seandainya dulu kenal Mas Nakoy 10 tahun yang lalu, mungkin murid-murid ayah murid-murid Papa sudah jadi maestro biola lagi. Teman-teman yang great ya, coba bayangkan kalau ilmu nggak disebarkan itu loh. Kita dikejar oleh usia itu loh, teman-teman. Ya. Jadi ya, yuk kita sama-sama bergerak. Mungkin ada ya teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat yang great yang juga membutuhkan Seven Awareness ya, kita berikan kesempatan juga ya, sebarkan informasinya, semoga manfaat, berkah ya teman-teman yang great. Karena orang nanya Seven Awareness apa sih, di YouTube juga banyak, di bukunya juga ada ya, bukunya juga di Gramedia ada ya, kemudian versi muslimnya juga ada yang dipegang Bu Siti di sini. Ini versi muslim ya, penerbitnya juga Mizan, dan itu hampir setiap babnya saya masukkan Al-Quran dan hadis di situ, itu nggak Bu Siti? Dan lebih tebal, berwarna, memang 5 hal bukunya juga ya, bukunya 200.000 kalau nggak salah ya, jadi 5 hal, tapi itu jantung dari Seven Awareness, teman-teman. Jadi kalau secara teori ya sudah dibedah oleh banyak hal juga, di resensi di koran juga dan sebagainya. Jadi insya Allah kita bertemu kembali ya tanggal 10, 11, 12 Februari ya teman-teman Ingrid, dan dalam Seven Awareness leadership tadi ya teman-teman Ingrid. Sahabat-sahabat hebat, dan mohon doanya juga ya, ini penutup di sesi ini teman-teman. Ini di mungkin bulan Februari ini ya, kita bisa juga besar, bisa juga kecil ya. Buku yang kurang lebih ada 400 halaman saya tulis tentang Pak almarhum Pak Darsono ya, dengan judul Mengelola Keberkahan Nobok Leadership. Teman-teman Ingrid, jadi bukunya sudah sedang persiapan, dan ya di sini saya menceritakan banyak hal tentang bagaimana cara mengelola manajemen berbasis ya no box ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat ya. Membangun kampus misalkan di Serang 2 triliun dengan mahasiswa bayar hanya 200.000 ya, jadi kebayang ya, gedung 2 triliun dengan hanya 200.000, dan dia rencananya akan launching bersama, wafat duluan ya. Jadi Allah punya rencana lain ya, tapi keluarganya meneruskan untuk tetap di launching bersama dengan keluarga besar, dan juga ya kita semua juga yang nulis ya.
Jadi kalau nanti ada launching bukunya, teman-teman yang dekat sekitar Jakarta atau Tangsel ya nanti boleh hadir juga untuk datang juga ya teman-teman Increed. Sebenarnya nanti ending atau gongnya dari No Box ini akan ada buku yang terbarunya memang No Box ya. Yang versi saya adalah No Box versi di Gramedia ya teman-teman Increed. Jadi sahabat-sahabat yang hebat ya, demikian sesi kita hari ini ya, walaupun ingin terus berbagi tapi karena di Hong Kong sudah jam 11 malam ya dan butuh belajar lagi ya teman-teman Increed. Insya Allah tiap minggu kita singkat tapi istiqomah aja ya Bu Rina. Dikit-dikit aja, dikit, lanjut terus ya teman-teman Increed ya, sahabat-sahabat hebat. Kalau ya gitulah Seven Wonders ya kayak Bu Anis bilang ya. Bu Anis semalam WA udah nyesel, udah nutup ya, sudah Zoom tutup. Mungkin pengennya dibuka terus Zoom-nya ya teman-teman Increed, sahabat-sahabat hebat ya. Terima kasih teman-teman di Hong Kong walaupun tutupnya Zoom kamera tapi hati tetap terbuka. Di Malaysia juga terima kasih ya Bu Hanifah dan juga teman-teman Indonesia di Banten Pak Slamet dan semua ya. Tulung Agung dan semua sahabat-sahabat Increed. Kita tutup dengan semangat ya. Sahabat-sahabat luar biasa. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach pencerahannya juga penguatannya untuk kita semua. Dan ternyata kita untuk menjadi transhuman itu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki masa kritis juga kita bisa menerima pesan-pesan daripada mistis Al-Sufi dan Al-Soleh. Dan setelah itu kita mendapatkan masa ini yang lebih panjang, yaitu penyematan yang terus menerus tiada habisnya. Mudah-mudahan kita sampai kepada masa yang lebih panjang. Terima kasih Coach, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, bahagia. Juga terima kasih rekan saya semuanya, Bapak Muhammad Arafah SPD. Kemudian Ibu Siti, senior kita terima kasih. Bu Rina di Hong Kong, terima kasih juga. Bu Anis, Ibu kita lebih semangat juga Pak Pandu, terima kasih Bu Prat, Bu Lili, semuanya rekan-rekan yang great, terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiran walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Coach.